Alhamdulillah sih aku ngiranya bakalan ada sakit setelah operasi, tapi dokternya memang ngejelasin nanti akan dikasih obat anti nyeri, antibiotik dan sebagainya untuk menahan rasa sakitnya. Tapi alhamdulillah banget sih sebenarnya, aku amazed juga ya, maksudnya begitu hebatnya tubuh kita gitu ya bisa menyesuaikan diri karena memang menurut aku ini karena memang tindakan histeroskopi itu kan tanpa belek, tanpa bedah. Pembedahannya itu di dalam. Jadi kalau misalnya lihat secara fisik perutku nggak ada apa-apa karena kan histeroskopi itu masuknya dari bawah kan. Jadi rahimnya dibuka, terus kameranya masuk, tindakannya itu di dalam rahim gitu loh. Jadi tidak ada pembelekan atau dirobek seperti kita sesar. Kalau laparoskopi agak mirip cuma berbekas. Jadi masuknya ke perut. Jadi memang itu mungkin yang menyebabkan aku nggak ngerasain apa-apa tapi lukanya tuh memang ada di dalam gitu loh. Jadi untung-untungnya obat-obatannya udah pada canggih ya, jadi untuk menahan sakit tuh alhamdulillah aman sih. Jadi udah berapa hari sih Mbak setelah pasca operasi? Sehari mbak, baru kemarin. Tapi bagaimana hari ini rasanya? Alhamdulillah, alhamdulillah ya kayak begini yang dilihat, jalan normal. Aku sama sekali tidak merasakan sesuatu yang sakit ya, nggak nyaman ya, nggak nyaman kayak orang mau mens awal-awal. Aku tuh termasuk orang yang kalau mens bukan tipe yang sakit banget yang aduh sakit. Kalau anakku tuh sakit yang bisa sampai pakai pemanas apa tuh yang ditempel stiker gitu ya, terus pakai obat, minum obat kalau udah nggak kuat. Aku tuh alhamdulillah nggak pernah ada keluhan itu, jadi mungkin pain level aku tuh termasuk yang oke gitu loh. Jadi buat nggak nyamannya aku masih bearable lah, bisa ditahan gitu loh, jadi nggak menyiksa atau gimana. Jadi pantangannya memang aku udah nanya sama dokter, dok kalau aku ada kegiatan gimana, nggak apa-apa berkegiatan aja. Cuma hindarin dulu olahraga, jadi aku harus break dulu olahraga untuk sementara waktu. Padahal lagi terpadel-padel kan ya, lagi jadwal kemarin udah numpuk, udah dapat lapangan tapi harus di cancel gitu ya. Tenis juga belum boleh, gym apalagi angkat berat juga belum boleh. Pokoknya sesuatu yang high intensity itu belum boleh. Sampai kapan? 10 hari lah ya suruh breaknya. Gejala awal? Gejala awalnya itu jadi sebenarnya aku tuh tidak ada nyeri sama sekali, aku hanya pendarahan. Nah, tapi pendarahannya abnormal. Ini tuh sebenarnya kedua kali terjadi. Tahun kemarin udah pernah terjadi yang pertama. Jadi setelah mens aku bersih, habis bersih 1 minggu terus keluar darah lagi, yang mana kan kita yang kita udah tahu siklus kita kan aneh dong, kan baru bersih kemarin udah mensnya udah kelar, emang 8 hari bener kok jadwalnya on time kok gitu, tapi seminggu bersih kok keluar lagi gitu kan, keluarnya nggak sebentar, lama sampai 1 bulan, dan itu sama pendarahannya tuh seperti kayak kita mens, Banyaknya juga Bu. sama kayak mens, jadi pad gede gitu loh. Jadi buat aku kan kayak, hah kok kayak mens sih gitu, tapi kok 2 kali ya kejadian, dan sampai 1 bulan. Kalau mens kan aku cuma 8 hari udah bersih, ini sampai 1 bulan gak berhenti. Nah ini kedua kali. Tahun kemarin aku udah observe juga ke dokter, obgyn udah segala macam, sama memang observasi atau hasil diagnosanya kurang lebihnya tuh nggak ada bedanya sama tahun ini. Jadi aku ada penebalan dinding rahim. Normalnya tuh dinding rahim kita kalau lagi mens menebal, dia kan akan menebal. Jadi itu memang proses penebalan dinding rahim itu normal ketika kita akan menstruasi. Jadi dia menebal itu cuma 5 tebel ketebalannya. Aku sampai hampir 14, jadi bisa hampir 3 kali lipat ya. Sering dalam satu anak berarti? Nah, Lima. itu mili kali ya, milimeter ya, menurut aku sih kayaknya mm deh. Jadi abnormalnya udah luar biasa gitu loh. Terus ini kamu tebel banget ya, oh iya tuh ini kamu ada miom lagi nih gitu, miomnya tapi saya nggak lihat lah, ini kecil-kecil, saya nggak akan apa-apain, ini sih normal, perempuan pasti ada.
Nah, ini ada polip nih banyak nih kamu di uterus di apa namanya saluran rahim. Oh gitu dok. Nah, ini yang harus dibersihkan. Jadi ini yang menjadi trigger pendarahan gitu. Penebalan dinding rahim ini pun harus dikerok, istilahnya tuh ditipisin. Nah, kenapa ditipisin? Karena kalau enggak pendarahannya tidak akan bisa berhenti gitu loh. Tapi ternyata kasus aku nih, ternyata aku baru tahu begitu aku posting kemarin, ternyata banyak banget yang share sama aku. Ini tuh common problem perempuan di usia-usia kayak aku yang udah 46, 45, 47, 48 sekitaran itu, ternyata hampir 90% mengalami hal yang sama dengan aku. Mereka ada yang udah dua kali kuret, ada yang udah 3 kali, ada yang sampai detik ini pendarahan yang nggak berhenti sampai dia harus transfusi, ada yang kelar dengan dia terapi hormon. Jadi masya Allah banget dengan kita mengumpulkan komunitas yang punya nasib yang sama, itu jadi banyak banget masukan buat aku, kelihatan apa ya, jadi aku merasa oh iya gue tuh nggak sendiri loh. Oh ternyata tuh masalah ini bisa dihadapin oleh siapa saja gitu loh yang mempunyai masalah hormon. Kenapa sih gue punya masalah hormon? Oh iya, karena usia-usia matang kayak aku yang sudah tidak produktif lagi dalam tanda kutip, sudah memasuki fase namanya perimenopause. Kan aku mikirnya kayak, hah, gue setua itu gitu ya. Masa sih orang teman-teman kakak aku yang udah umurnya 55 baru menopause gitu kan, 56, 57. Kan gue baru 46 gitu. Tapi ternyata eh, perimeno itu tuh bisa dimulai dari umur sebelum 40, bahkan 10 tahun sebelum menopause itu benar-benar stop, nggak terjadi menstruasi lagi. Jadi ternyata aku tuh masih awam banget yang namanya dunia perimenopause. Aku punya sahabat namanya Angie, Novita Angie. Dia udah lama tuh bawelin aku. Gila gue udah hot flash, gila gue mood swing gini-gini segala macam. Ternyata aku baru tahu hormon yang bikin orang yang lagi perimenopause menyebalkan kayak begitu, dikit-dikit nangis. Itu kemarin aku baru baca postingannya Sherena yang rambutnya panjang, suaminya tagging tag itu siapa sih? Hah? Iya, Delon sama Sharena. Dia baru posting exactly kemarin, aku tiba-tiba keluar, dia lagi cerita dia umurnya 41 tahun, dia sharing tiba-tiba out of nowhere malam-malam dia cuma pengen dipeluk dan nangis sesenggukan tanpa sebab. Dan ternyata setelah dia find out dia lagi mengalami yang namanya premenopause syndrome, perimenopause. Aku sampai ngeliat, oke, berarti gue nggak sendiri gitu. Nah itu hormon yang menyebabkan orang jadi mood swing abis-abisan kayak PMS, itu namanya hormon estrogen. Estrogen aku drop, progesteron aku melesat. Jadi perempuan itu kan ada 2 hormon. Nah estrogen aku di bawah, itu yang bikin orang mood swing. Aku nggak pernah ada rasa mood swing gitu tuh, nggak ada. Progesteron aku tinggi, makanya secara emosional aku nggak ngerasain ada yang berubah dalam diri aku. Cuma fisik rahim aku yang dihajar. Jadi orang-orang yang progesteronnya justru rendah, estrogennya tinggi kayak modelan Sherena, dia terapinya gampang, minum pil KB. Gitu. Iya, jadi kita harus tahu hormon apa nih yang gue butuhkan supaya balance. Oh gue ini lagi drop tuh estrogennya, berarti gue harus naikin nih. Apa yang harus gue terapi? Berarti gue harus minum pil yang mengandung estrogen tinggi. Nah sayangnya di pil KB itu tidak ada hormon progesteron. Jadi aku masih harus diobserve dulu, suntik, habis suntik baru dilihat dulu, nanti baru pakai IUD, namanya ada IUD yang khusus untuk hormon. Nah itu di maintain nanti sampai akhirnya ketemu lagi nih dia barengan, baru deh tuh hidup kita bisa balance lagi. Ini triggernya karena yang tindakan yang pertama kali waktu berjalan itu ada tindakan yang dilakukan mungkin ya?
Tindakan sih untuk tindakan observasi ya, tindakan observasi itu kan aku bolak-balik ke dokter ya Mbak, bolak-balik dari dokter SPOG biasa, dia rujuk ke SPOG fetomaternal, dirujuk lagi ke SPOG endokrin karena dia yang melakukan histeroskopi. Histeroskopi itu tindakan apa namanya tindakan observasi dan juga operatif lah ya, operasi tapi pakai kamera, jadi itu yang melakukan adalah dokter yang endokrin gitu loh. Nah, tindakan sebelumnya ya transvaginal USG karena lebih detail, jadi nggak ngeraba-raba dokternya. Kalau USG-nya cuma 3D 2D gitu ya, ya kelihatannya ya nggak akan jeli gitu loh. Tapi karena aku udah transvaginal 4D fetomaternal istilahnya, itu sangat detail sekali, kelihatan penebalannya berapa mili, polipnya berapa senti, berapa banyak, miomnya, multipelnya sebesar apa, itu terlihat jelas. Jadi buat aku sih sarannya kalau misalnya pemirsa di rumah ada yang khawatir kenapa ya gue mensnya pendarahannya nggak berhenti berhenti gitu ya, nggak ada salahnya ya harus cek USG yang 4D supaya tahu kondisi rahim kita, karena yang namanya perempuan udah turun mesin ya, aku udah 3 kali ngelahirin. Jadi apa namanya masalah-masalah dalam rahim ini menurut aku ya harus tahu gitu loh. Kita ibaratnya itu kan onderdil kita ya. Jadi harus tahu udah berapa kali turun mesin segala macam gitu loh. Pasti dokter tuh selalu bilang Mbak nggak usah khawatir, perempuan itu dalam seumur hidupnya 1 kali pasti akan mengalami gangguan hormon, pasti akan mengalami imbalance hormon. Itu sunatullah, udah terima aja gitu Mbak Mesya. Udah sampai di tahap ini, apa yang harus dilakukan ya udah olahraga, terus makan makanan yang sehat. Aku udah harus milih-milih makanan, manajemen stres, terus tidur yang cukup. Pokoknya isi hari-hari itu dengan sesuatu yang lebih happy dan sehat, karena ya cuma itu, nggak ada yang lain. Dan terapi hormon, karena ya memang nggak ada yang lain caranya, cuma itu aja, kita harus menerima kondisi itu. Berarti ini dari tahun lalu Tahun lalu memutuskan untuk operasi ya. itu berapa lama kemarin operasi? Aduh bentar banget Mbak, nggak nyampe 1 jam Di bius. Cuma 1 hari, jadi aku nginep setelah tindakan aku nginep 1 malam, besokannya cek darah, HB aku normal. Karena yang khawatir itu ketika setelah histeroskopi HB-nya drop, banyak yang kejadian pendarahannya masif sampai harus transfusi. Alhamdulillah HB aku normal, trombosit semuanya normal. Terus aku udah bisa ke belakang, udah bisa buang angin, udah bisa jalan. Akhirnya dokter bilang ya udahlah pulang aja nggak apa-apa, udah oke. Karena sebenarnya histeroskopi ini bukan pembedahan yang operasi besar, jadi selama semua kelayakan pulangnya udah oke, udah boleh pulang. Ini triggernya karena aku baca di story Mbak Misha dari KB IUD dicabut atau bagaimana sih itu? Iya, awalnya memang ada kecurigaan ke situ Mbak. Jadi kecurigaan ke IUD karena aku itu pakai IUD udah 9 tahun nggak lepas. Nah, waktu tahun kemarin udah dicek nggak apa-apa, IUD kamu nggak apa-apa, normal gitu loh. Cuma memang ada perbedaan pendapat nih, ibarat kalau lagi kajian ada ikhtilaf ulama ya. Nah, ini ada ikhtilaf antara dokter. Jadi ada sebagian dokter yang ngomong selama nggak ada keluhan apa-apa, nggak perlu IUD itu diganti-ganti gitu loh. Nah cuma karena waktu itu triggernya aku ada pendarahan, otomatis yang ada di kepala aku kan ini gara-gara IUD gue nih udah kelamaan. Nah cuma begitu kata dokter aku ya udah, dokter yang kedua setelah tahun berikutnya kemarin nggak dilepas Mbak, karena dokternya yakin ini bukan karena IUD, tidak ada hubungan IUD membuat pendarahan gitu ya, nggak ada, terkecuali baru pasang awal-awal akan ada pendarahan, make sense. Kalau ini pendarahan udah 9 tahun, kayaknya jauh lah menuju ke sana, kecuali IUD-nya begitu di USG dia miring atau dia mengsol atau dia menusuk atau dia nyasar kemana, itu make sense. Begitu di USG tahun kemarin baik-baik aja, IUD kamu lokasinya normal kok, bukan ini penyebabnya. Udah akhirnya tahun ini kejadian lagi pendarahan. Aku nanya sama dokter, dok, apa gara-gara IUD ya? Kamu udah berapa tahun? 9 tahun. Hah? 9 tahun kau belum lepas? Kaget lah dokter aku yang handle sekarang.
udah saya copot aja, dia bilang gitu. Ini bukan masalah ini menjadi masalah pendarahan, tapi karena masalah jangka waktu kamu udah terlalu lama. Karena biar bagaimanapun yang namanya IUD itu benda asing, jadi sebaiknya udah take it out aja, dikeluarin lah. Masih pendarahan, akhirnya aku dikasih obat pemberhenti darah sementara sampai akhirnya observasi jalan terus, barulah tuh ketahuan biang keroknya, penebalan dinding rahim, terus sama polip dan juga miom gitu. Oke, kak kan di Instagram kakak tuh kakak cerita kalau kakak tuh nggak pernah mengalami operasi ya selain kelahiran. Terus gimana nih kak, kan sekarang akhirnya melakukan tindakan lagi, ada nggak sih rasa nervous atau gimana gitu? Iya pastinya nervous karena terakhir aku operasi sesar 9 tahun yang lalu kan. Jadi kemarin tuh kayak apa ya, agak drama lah gitu kak, sama anak-anak tuh kayak anak-anak semua bye bunda, aku bisa sensi gitu, kamu belum tentu ketemu bunda lagi loh. Apa sih bunda gitu, yang bunda kan dibius itu tuh bunda ditidurin ya. Kalau balik kan banyak banget ya kejadian amit-amit ya, namanya bius kan kita nggak pernah tahu akan berimpact apa membadan kita, namanya anestesi walaupun udah cek darah udah segala macam, tapi paranoid itu pasti ada lah mbak gitu. Jadi takut lah siapapun juga, menurut aku kalau udah denger kata-kata operasi itu tuh kayak horor ya, tapi ternyata masya Allah banget gitu, tindakannya tuh segitu cepatnya, dilancarkan, dimudahin ya, semuanya karena Allah ya. Jadi aku ternyata wow, udah kelar gitu. Iya loh kamu cepet banget siumannya, aku langsung bangun nggak mual nggak apa segala macam, karena kan biusnya bukan total, biusnya tuh kalau nggak salah namanya sedasi ya. Sedasi itu jadi di atas lokal sedikit. Kalau lokal kan kita cuma bagian setengah ya kayak sesar, terus kita bisa ngobrol sama dokternya kan kalau lokal kan. Ini enggak, aku nggak inget apa-apa, tapi bukan total karena cepet kan, nggak sampai 1 jam operasinya. Jadi Hormonnya sekarang gimana mbak? Apa? Terapi hormonnya Belum. Jadi gini, setelah aku kemarin histeroskopi, aku sampel yang polip diambil sama dinding rahim ditipisin, itu selnya dibawa ke lab, namanya lab patologi atau kita sebut PA. Nah nanti dibawa ke patologi, dicek tuh apakah sel tersebut jinak atau ganas. Nah sebenarnya yang paling mengerikan dari proses ini tuh menurut aku adalah menunggu hasil PA. Jadi sekarang aku lagi banyak-banyak berdoa karena banyak banget yang share juga di kolom komen aku ya. Ada yang macam-macam lah, ada yang apa ya istilahnya itu immature, ada yang mengarah ke keganasan, ada yang normal alhamdulillah, ada macam-macam lah. Jadi ya tujuannya histeroskopi itu adalah salah satunya adalah untuk mengambil jaringan supaya bisa mendetek apa sih sel ini, karena apapun yang ada di tubuh kita dia tuh bisa berubah wujud nantinya mbak. Sekarang mungkin belum berubah, tapi one day ya kita nggak tahu gitu, karena kan di setiap tubuh manusia itu sebenarnya kita punya sel CA kan, tinggal apa aja nih yang bisa jadi trigger gitu. kapan hasilnya? 2 minggu lagi dari kemarin. Berarti menunggu lagi atau nanti? Iya nunggu lagi, mungkin sekitar tanggal 25 ya, prediksi setelah tanggal 25. Jadi nanti ke dokter udah pegang hasil, baru nanti dibacain hasilnya. Baru nanti ditentukan terapi apa nih yang cocok buat aku, karena situasinya kondisinya begini, amit-amit nauzubillah min zalik, jangan sampai nih, minta doanya juga buat pemirsa, karena dokter udah ngomong jeleknya ya, maksudnya kita harus ngomong pahitnya supaya punya gambaran. Kalau buat aku sih nggak ada masalah dikasih gambaran buruk ataupun baik ya, karena semuanya pasti takdirnya yang terbaik lah dari Allah gitu ya. Tapi dokter udah ngomong, mbak kalau kemungkinannya nanti hasilnya baik ya kita berharap lah mudah-mudahan baik, karena kalau menuju ke CA tuh pasti badan kita udah rontok, nyeri, hebat apa segala. Mbak Mesya nggak usah di-worryin, tapi biar kita make sure ya tetap kita harus bawa ke PA dong gitu kan, nggak bisa asal ngomong doang oh ini aman-aman gitu. Cuma kalau misalnya hasilnya baik itu namanya sel yang jinak aja itu ada grade-grade-nya, aku aja baru tahu. Grade jinak ini ada 3 grade. Ibaratnya grade pertama tuh jinak banget, grade kedua tuh jinak aja, grade ketiga ini kayak dia berdiri di 2 kaki kanannya ada di ganas, kaki kirinya ada di jinak. One day
ini akan menuju ke sana. Nah, tapi anyway kita sebagai yang punya sel kita kan jadi tahu, oh iya ternyata gue nih ada di jinak yang di grade 3, artinya gue harus jaga banget nih jangan sampai cepat menuju ke sana. Nah, kalau amit-amit nauzubillah jangan sampai kejadian hasilnya jelek, artinya ganas ya, saya sih nggak mau ambil resiko, ambil aja udah semua rahimnya. Mbak Messi juga udah nggak mau punya anak kan, umurnya juga udah segini, udah langsung ambil aja udah semua rahimnya gitu. Itu tuh udah dibicarakan dari awal-awal supaya nantinya aku juga paham bahwa tujuannya apa sih untuk diambil PA, ya untuk tahu sel kita ini apa gitu. Berarti ini buat edukasi kita sama-sama perempuan. Ya. Menurut Meme ini tuh adalah akumulasi dari karena IUD yang terlalu lama, men-triggerkan penyakit-penyakit yang lainnya karena hormon tertahan dari karena Meme dan atau memang ini awal normal terjadi di menopause ya Mbak? Kalau aku yakin sesuai dengan penjelasan dokter ini masalahnya benar-benar pure karena masalah hormon. Kenapa bisa terjadi masalah hormon? Karena ya memang udah sunatullah perempuan lagi masa perimenopause akan terjadi kesenjangan antara estrogen dan progesteron. Mereka terjadi kesenjangan lah ya gitu. Jadi memang nggak ada apa yang harus dikhawatirin dengan teman-teman atau pemirsa yang pakai IUD. Nggak usah keparnoan, oh gara-gara IUD nih hormon gue tertahan, gak, itu mitos, nggak ada hubungannya karena IUD itu justru satu-satunya alat kontrasepsi tanpa hormon. Yang alat kontrasepsi yang mengandung hormon itu ada di suntikan, ada di pil. Yang nggak ada hormonnya sama sekali itu hanya IUD. Nggak tahu kalau orang-orang ada yang pakai susuk ya, aku nggak tahu tuh susuk tuh kayaknya itu nggak tahu dia pakai apa ya, maksudnya pakai metode apa. Cuma IUD itu satu-satunya yang tidak hormonal. Nah, tapi untuk kasus aku yang progesteronnya itu terlalu tinggi, kemungkinan aku ada wacana untuk terapi hormonnya menggunakan IUD yang hormon. Ini aku pun baru tahu tahun 2025 di usia aku 46 tahun. Hah dok, sekarang ada IUD hormon? Ada. Jadi dia ada lebih besar, terus dari plastik bukan dari tembaga. Jadi IUD aku kemarin tuh sampai udah berkarat karena terbuat dari tembaga kan. Bayangin nggak 9 tahun ada di rahim kita. Berapa tahun sih, Mbak? 5 maksimal. Mbak Messi mengetahui itu atau tidak sebelumnya? Pernah dengar kan, tapi karena dokter aku bilang kamu ada keluhan nggak? Enggak. Ya udah nggak usah gitu. Kan malas nggak sih diobok-obok, ya kan? Maksudnya masang bongkar pasang tuh aku hindarin gitu loh. Kalau nggak perlu sering-sering ya nggak usah gitu kan. Aku nggak ada keluhan juga. Bener-bener aku santai, sesantai itu. Nah ternyata sekarang ada IUD hormonal khusus untuk kasus-kasus kayak aku yang progesteronnya tinggi ya. Ya, jadi hormon progesteronnya tinggi. Nah, itu memang paling cocok adalah pakai IUD yang hormon. Aku baru tahu tahun 2025. Dulu nggak ada yang namanya IUD hormon, cari aja browsing. Ada nggak IUD hormon? Dulu nggak ada. Cuma aku baru tahu ternyata itu jadi salah satu alternatif untuk terapi hormon. Berarti itu belum dipasang, sekarang masih minum obat-obat aja? Masih minum obat dari dokter dulu. Sampai minggu tanggal 2 daftar? Iya, doain nggak hamil ya. Jangan dulu dong. Berarti masih berhenti perdarahannya sekarang? Sekarang diberhentiin karena kan baru histeroskopi kan. Histeroskopi itu kan tujuannya justru untuk menghentikan pendarahan dan dibantu obat. Jadi sekarang dalam keadaan berhenti, sekarang aku lagi nggak ada darah sama sekali. Ini yang harus dipertahankan gitu. Respon dari anak-anak suami seperti apa ketika Ya yang pasti sih support lah mereka. Ya kalau Bambang kan nggak ngerti gitu ya, kayak Syabila Luisa kan mikirnya operasinya besar kayak waktu itu kemarin kan papahnya berapa tahun yang lalu tuh 2 tahun lalu habis ambil kantong empedu ya, laparoskopi. Dipikirnya kayak papahnya gitu kan, lama tuh di dalam ruangan operasi. Nih mereka kemarin kaget, kok bunda udah selesai cepat, tindakannya cepat. Jadi nggak usah pada takut. Jadi kalau misalnya nanti ada pemirsa di rumah yang
saja sama dokternya untuk histeroskopi atau kuretase, nggak apa-apa kok. Tapi kalau buat aku kenapa tidak memilih kuret? Karena kalau kuret itu rahim kita dibuka tapi yang ngelihat mata manusia, kayak pasang ayudi. Iya kan, jadi rahimnya dibuka, ya yang ngelihat kan mata manusia. Nah kalau histeroskopi, rahimnya itu dibuka, kamera yang masuk. Jadi detail. Nah pada saat di dalam ngelihat, oh iya ini dia nih polipnya, langsung ditindak, langsung di operasi sama dokternya. Ambil dioperasi, ambil cabut-cabut polip-polipnya. Oh ini yang penebalannya, kerok, kamera yang ngomong. Jadi dokternya cuma ngeliat di monitor segede-gede gaban gitu loh. Oke, ini keroknya gini. Nah, kalau kuret, biar bagaimanapun yang namanya mata manusia terang-terangnya lampu operasi ya gitu. Mungkin ada beberapa kebutuhan yang memang cukup untuk kuretase aja, tapi kalau untuk aku dokter memutuskan yang paling pas adalah histeroskopi. Terima kasih. Sama-sama.